Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita nanti akan mempelajari kaitannya dengan pembukaan UUD 1945. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah sampai materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kiranya ada sebagian mungkin yang sudah dipahami untuk anak-anakku semuanya. Untuk itu, mari kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku semuanya, nanti yang akan kita pelajari terkait dengan pembukaan ini, yaitu diharapkan kalian nanti bisa memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nanti kita bisa mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang berikutnya, mengaplikasikan isi alinea dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu nanti yang akan kita pelajari atau yang akan kita harapkan untuk kalian bisa memahami dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita nanti mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang 45, kita tahu dulu isi atau bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwa mungkin di antara sekian anak banyak yang hafal kaitannya dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 yang karena di setiap hari Senin kita sering mendengarkan setiap upacara mendengarkan bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sehingga mungkin satu atau dua alinea dari kalian bisa sedikit menghafalnya. Baik, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan bunyinya yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baiklah anak-anakku semuanya, itu tadi adalah bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita untuk subbab dari pembukaan ini yaitu kita akan tahu makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita ketahui isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 4 alinea. Tadi yang alinea ke-1 sudah kita bacakan tadi. Baik, kita langsung ke makna dari alinea yang ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku semuanya, kalau kita lihat dari bacaan tadi, kita bisa mengambil atau menyimpulkan beberapa makna dari alinea yang ke-1, diantaranya yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Kata yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Perlu anak-anakku ketahui bahwa semua negara, semua bangsa punya hak yang sama, yaitu untuk merdeka. Kalau semua bangsa, semua negara mengakui tentang hak-hak asasi untuk merdeka, saya yakin sekali tidak akan ada penjajahan antara satu negara ke negara yang lain. Apabila ini tadi semua bangsa, semua negara mengakui tentang hak untuk merdeka. Hak untuk merdeka ini, setiap bangsa, ini merupakan hak semua negara, bukan hak perorangan atau individu. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Maksudnya di sini adalah bersifat umum, dalam artian semua negara, semua bangsa memang punya hak yang sama, yaitu untuk merdeka. Yang berikutnya anak-anakku semuanya, penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini sudah jelas sekali. Dengan kelakuan para penjajah di mana dia mengambil segala harta kekayaan kita, aset-aset kita, bahkan tidak hanya itu, nyawa keluarga kita, termasuk kita sendiri juga menjadi sasaran dari para penjajah. Ini menunjukkan bahwa
penjajah memang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya anak-anakku semuanya, makna yang ketiga yaitu penjajahan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dikarenakan Pancasila memandang bahwa manusia tidak memiliki derajat yang sama. Ini perlu kita ketahui di sini bahwa seolah penjajah merasa dirinya adalah yang di atas, sedangkan yang dijajah merupakan derajatnya itu adalah yang di bawah. Ini menunjukkan bahwa penjajahan itu tidak memandang bahwa manusia ini derajatnya sama. Yang dijajah itu lebih di bawahnya daripada yang menjajah. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu bahwa Indonesia sangat menghargai kehidupan bangsa kita, sangat menghargai masyarakat kita, sehingga setiap diri masyarakat kita ini memang punya hak kodrati. Paling tidak tadi adalah hak untuk merdeka. Itu diantaranya makna dari alinea yang ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya anak-anakku semuanya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah bunyi dari alinea yang kedua. Baik anakku semuanya, mari kita menuju ke makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang kedua. Tadi sudah dibacakan bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maknanya untuk alinea yang kedua diantaranya perlu kalian ketahui, kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan dalam melawan penjajah. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia ini telah dicapai oleh perjuangan rakyat kita selama berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus-ratus tahun yang belum bisa menghasilkan kata merdeka. Nah disinilah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dicapai tadi melalui perjuangan-perjuangan yang telah dikorbankan baik harta benda maupun nyawanya, sehingga punya satu harapan bahwa suatu saat kemerdekaan itu akan bisa tercapai. Jadi jangan dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah hadiah dari bangsa lain, bukan itu, tapi berkat perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Yang berikutnya makna untuk yang kedua anak-anakku semuanya, yaitu adanya momentum yang harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Perlu anak-anakku ketahui bahwa yang terakhir menjajah kita ini adalah Jepang, yang mana Jepang sudah mulai kalah dari Indonesia. Dengan keadaan yang seperti itu, momentum itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa memerdekakan Indonesia. Yang berikutnya bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan berarti akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk berikutnya. Merdeka artinya negara yang bebas dari belenggu penjajah. Kita harus punya kata merdeka, artinya bebas dari penjajahan. Bersatu artinya kita ingin bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka NKRI. Dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya merupakan satu kesatuan negara Indonesia. Berdaulat artinya di sini adalah Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Yang berikutnya adil artinya adalah Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga Indonesia. Negara Indonesia hendaknya mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makmur yang dimaksudkan di sini adalah bahwa bangsa Indonesia bercita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan semua warga Indonesia secara materi, spiritual, dan juga batiniah. Itu adalah makna dari alinea yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut anak-anakku semuanya untuk yang alinea ketiga anak-anakku semuanya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini kita ambil satu maknanya dari yang ketiga, yaitu
Proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang terpisahkan, yang tak terpisahkan maksudnya. Kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor materinya, tapi usaha bangsa Indonesia saja, tetapi juga karena berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini menjadi motivasi spiritual yang memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas. Jadi sekali lagi, bahwa kemerdekaan yang telah kita capai tidak semata karena perjuangan kita, tapi atas berkat rahmat Tuhan atau berkat rahmat Allah, sehingga kemerdekaan bisa dicapai sampai detik atau sampai hari proklamasi kemerdekaannya. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku semuanya, keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material, spiritual, serta kehidupan dunia maupun yang di akhirat. Yang berikutnya, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu diantaranya tadi makna dari alinea yang ketiga. Selanjutnya anak-anakku semuanya, kita bicara alinea yang keempat. Alinea yang keempat, yaitu kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi dari pembukaan alinea yang keempat. Sedangkan makna dari pembukaan alinea 4 ini diantaranya satu, adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya maknanya adalah keberadaan Undang-Undang Dasar RI juga untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuan setelah merdeka sebagai suatu negara. Yang berikutnya, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Ini bisa kita lihat di pasal 1 ayat 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya maknanya adalah dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini yaitu bunyi Pancasila yang kita tahu ada 5 sila. Itu adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea yang keempat. Selanjutnya anak-anakku semuanya tentang pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Pokok pikiran pertama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran ketiga bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar RI 45 adalah negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sedangkan pokok pikiran keempat, anak-anakku semuanya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjut untuk pokok pikiran pembukaan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 45. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga. Di antaranya menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun serta sopan, santun dengan saudara dan juga dengan orang tua. Sedangkan contoh untuk lingkungan sekolah diantaranya adalah berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut berperan aktif
dalam kelompok belajarnya. Yang berikutnya anak-anakku semuanya, contoh perilaku dalam lingkungan masyarakat, yaitu membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga atau dalam hal ini yaitu kerja bakti. Contoh untuk pokok pikiran di lingkungan negara yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan juga agama. Selanjutnya anak-anakku semuanya, contoh pokok pikiran keadilan sosial, yaitu tidak memasang kehendak kepada anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarganya. Itu. Selanjutnya, contoh pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan sekolah diantaranya adalah mentaati aturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan juga melakukan kewajiban di sekolah. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, contoh pokok pikiran keadilan sosial diantaranya adalah dengan menjaga pergaulan dan menghormati tetangga, membantu tetangga yang kena musibah. Selanjutnya anak-anakku semuanya, contoh pokok pikiran keadilan sosial di negara, membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, misalkan pajak, listrik, menjaga peralatan umum, dan juga menjaga ketertiban masyarakat. Selanjutnya, pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga, berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan juga penyelesaian persoalan bersama. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita ke berikutnya, yaitu kedaulatan rakyat di sekolah, diantaranya ada melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok misalnya. Sedangkan di lingkungan masyarakat yaitu ikut serta dalam membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, bisa RW, dan juga lurah. Selanjutnya anak-anakku semuanya, kedaulatan rakyat dalam lingkungan kenegaraan, yaitu membantu penyelenggaraan pemilu dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih. Selanjutnya anak-anakku semuanya, pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa di lingkungan keluarga diantaranya adalah beribadah bersama saudara, orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, dan juga menjalin silaturahmi antar saudara. Itu diantaranya yang berada di keluarga. Selanjutnya anak-anakku semuanya, di lingkungan sekolah, menghargai teman sekolah yang berbeda agama seperti ketika melakukan ibadah, menghormati agama lain yang sedang melaksanakan ibadah teman-temanmu diantaranya itu. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadah. Selanjutnya, ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan negara diantaranya bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Demikian tadi anak-anakku semuanya penjelasan kaitannya dengan bab tentang pendahuluan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya itu yang bisa Pak Guru sampaikan kaitannya dengan materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa sedikit memahami apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Kiranya sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.